Shalom adik-adik sekolah minggu. Ya, berjumpa lagi bersama kakak guru sekolah minggunya dalam ibadah online. Nah, Jumat lalu kita telah mengadakan ibadah online Jumat Agung, hari kematian Yesus Kristus. Nah, hari ini adalah hari ketiga, hari kebangkitan Yesus Kristus setelah kematiannya. Jadi Yesus Kristus bangkit pada hari ketiga setelah kematiannya. Hari ini disebut hari Paskah. Ya adik-adik, hari apa Dit? Hari Paskah. Nah, coba ikuti kakak sekolah minggu ya. Di depan ya, kita ada yel-yel. Paskah, ada kebangkitan. Bisa ya? Tangan kanan seperti ini. Kita sebut Paskah, lalu tangan kiri ada kebangkitan. Yuk sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Paskah, ada kebangkitan. Mantap, luar biasa. Nah, sebelum kita memulai ibadah, terlebih dahulu kita harus menyiapkan hati ya. Dan juga yang lainnya. Yang lainnya apa? Alkitab, alat tulis, buku, dan tentunya berpakaian yang rapi. Nah, mari kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami masih dapat mengikuti ibadah online. Tuhan, hari ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan-Mu. Berkati kami agar kami dapat mengerti apa itu hari Paskah dan kami dapat memaknainya di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati mulut kami, berkati mata kami, berkati pikiran kami, badan kami, semuanya Tuhan Yesus, agar dapat memuliakan nama-Mu dalam mengikuti ibadah hari ini. Berkati juga Papa Mama, Tuhan yang boleh berkati mereka. Berkati juga kakak guru sekolah minggu dan juga Inang Parhalado, anak setua kami, dan juga orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan ibadah online ini. Sekiranya pelayanan dapat menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami, tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbang menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kita sama-sama mengucapkan amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dan jawab ya ya.
saat ini kita akan mendengar hukum Taurat dari tita pertama sampai tita ke-10. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Tita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun pembantunya perempuannya, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang mendengar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku akan menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Kita sama-sama mengucapkan amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 26, Mampirlah Dengar Doaku. Yesus
doa pengampunan dosa. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita sama-sama mengucapkan amin. Tintang. Nah, sekarang kita tiba di ayat hafalan. Terdapat di Yohanes 3 ayat 16. Oke, Yohanes 3 ayat 16. Nah, sudah ada teman-teman kita yang mengirimkan videonya. Dan juga untuk adik-adik nantinya yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya, nanti di pengumuman bisa dilihat nama-namanya ya. Nah, adik-adik semuanya, mari kita sama-sama mengucap ayat hafalan minggu lalu ya. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Kita sama-sama mengucapkan amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dengan lagu Dalam Nama Yesus. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 427, Kusuka Menuturkan.
Halo, salam bagi kita semuanya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dengan tekun kami duduk, dengan tekun kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang sudah mempersiapkan acara ini. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak kami sekalian, nats firman Tuhan yang kita baca saat ini dari Matius 28. Matius 28 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang keenam. Inang akan membacakannya ya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu kan? Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempatnya ia berbaring sudah kosong." Wah, senang sekali. Dan saat ini adalah saat yang kita nanti-nantikan, di mana Tuhan Yesus sudah dibangkitkan. Nah, teman-teman, masih ingat nggak cerita tentang penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib? Siapa yang sudah pernah menonton tentang film Tuhan Yesus disalibkan? Ya, ketika kita menonton film itu, kita akan sedih sekali. Ketika Inang juga menonton, Inang menangis. Inang sedih karena tubuhnya penuh dengan darah. Kok di kepalanya dibuat duri, dan kemudian mukanya dipukuli dan tubuhnya dicambuk dan pakaiannya disobekkan dan dibuat pakaian yang tidak pantas. Bahkan teman-teman, yang paling menyedihkan lagi, dia yang tidak berdosa disalibkan. Sepantasnya kita yang disalibkan. Oleh karena dosa kitalah ia mau merendahkan diri untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, mari kita lihat, ini ada satu gambar yang Inang buat. Nah, inilah penyaliban yang dilakukan kepada Tuhan kita, yaitu anak Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus. Mari kita lihat di atas kepalanya ada duri dan kepalanya jadi berlumuran darah. Di tangannya ada darah bekas paku, dan di kakinya juga kita melihat kakinya disalibkan dan dipaku. Bahkan ketika Yesus belum menghembuskan napasnya, mereka menusuk perut Tuhan Yesus, dan akhirnya Tuhan Yesus mati pada pukul 3. Itulah yang kita peringati sebagai hari wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus, atau disebut dengan Jumat Agung. Nah, ada kabar berita sukacita yang kita dapatkan, yaitu tentang Tuhanku sudah bangkit. Nah, Tuhan Yesus sudah bangkit teman-teman. Jadi kita nggak perlu nangis lagi. Kenapa? Karena memang ia sudah membuktikan kalau dia itu bangkit. Mana buktinya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Tadi firman Tuhan mengatakan, "Apa yang kamu cari? Ibu-ibu, tidak usah takut. Dia sudah bangkit." Lah, Maria, bagaimana? Mereka pergi ke kubur Tuhan Yesus. Nah, ada kata rest in peace, Jesus Christ. Nah, di situ nampak. Nah, pada hari Jumat, dan kemudian dia wafatnya 1 Masehi. Kira-kira di sini kita lihat 30 sampai dengan 33 Masehi. Nah, pagi-pagi benar kita lihat ada Marta, ada Maria Magdalena mendatangi kubur Tuhan Yesus.
Apa yang ada mereka pegang teman-teman? Lihat tuh, mereka membawa keranjang. Dan di dalam keranjang ada minyak, ada bunga. Seperti tradisi mereka, mayat-mayat diurapi, diberikan dengan diolesi minyak supaya tubuhnya itu awet. Nah, ketika mereka sampai, mereka terkejut sekali. Ternyata pintu kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Marta, kenapa kubur Tuhan Yesus terbuka? Iya, kenapa ya? Apakah Tuhan Yesus dicuri orang? Tidak mungkin. Tiba-tiba di sebelah kanannya berdirilah seseorang. Halo ibu-ibu, sedang apa? Begini, hari Jumat yang lalu Tuhan kami dikubur di sini dan kami datang sekarang membawa rempah-rempah, hendak meminyaki dan memberikannya minyak supaya tubuhnya awet. Oh, dia sudah bangkit. Dia tidak ada lagi di sini. Seperti firman yang dikatakannya, ia akan bangkit pada hari ketiga. Bagaimana Maria? Bagaimana ini Marta? Pergilah, kabarkanlah kepada saudara-saudaramu bahwa Kristus Yesus sudah bangkit. Ya, baiklah, terima kasih informasinya ya. Kami akan pergi. Ketika mereka di dalam perjalanan, maka mereka bertemu dengan kedua murid Tuhan Yesus. Nah, tadi Maria Magdalena bilang kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Ah, masa sih? Iya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Itulah ya, Tuhan kita kok bisa mati ya? Seharusnya kan Tuhan kita itu bisa melawan musuhnya. Kalian sedang apa? Ini kami membicarakan kebangkitan Tuhan kami. Hari Jumat yang lalu dia dikuburkan di kubur yang sana. Tapi ketika teman-teman kami, Maria Magdalena dan Marta pergi dan mereka tidak menjumpai mayat Tuhan Yesus lagi di sana. Jadi kami bingung, Tuhan Yesus kemana ya? Oh, kamu siapa? Yuk, kita ke rumah saya dulu. Di situ kita akan makan. Baiklah, terima kasih untuk undangannya. Dan ketika mereka berjalan, mereka tidak menyadari siapa yang ada di samping mereka. Dan mereka masuk ke rumah murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berkumpul. Dan di situ ada siapa? Bukti selanjutnya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan di sini ada namanya si Thomas. Nah, apa? Tuhan Yesus sudah bangkit. Aku tidak percaya. Apa buktinya? Aku harus melihat tangannya. Aku harus melihat buktinya kalau dia ada. Halo, Thomas. Ya, kamu siapa? Aku Tuhan Yesus. Kamu ingin melihat kan kalau aku sudah bangkit. Nah, lihatlah tangan saya. Nah, di tanganku ada lubang. Lihatlah tangan saya satu lagi. Di tanganku ada lubang. Ini membuktikan kalau saya sudah bangkit. Oh, Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah memberikan dirimu kepadaku. Ampuni aku Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kadang-kadang kita tidak menyadari ternyata dia ada di samping kita. Seperti yang dikatakan tadi, apa buktinya kalau Tuhan Yesus itu bangkit? Yang pertama-tama tadi, Maria Magdalena, Marta, dan Maria pergi ke kubur kosong. Dan di sana ketika mereka hendak meminyaki mayatnya Tuhan Yesus, tapi mereka tidak menemukan Tuhan Yesus lagi. Dan di situ mereka tidak menyadari kalau Tuhan Yesus itu ada di samping mereka. Dan yang kedua, ketika murid-murid Tuhan Yesus dalam perjalanan dekat dengan
Emmaus, mereka berbicara-bicara karena tadi Maria dan Marta sudah memberitahukan kepada kedua murid Tuhan Yesus, tapi mereka belum percaya. Dan dalam perjalanan ketika diskusi, mereka bertemu dengan seseorang dan itu pun mereka tidak sadari kalau itu adalah Tuhan Yesus. Dan yang ketiga buktinya adalah Thomas yang sudah mendapatkan informasi kalau Tuhan Yesus sudah bangkit dari Maria, dari Marta, dan juga dari dua murid Tuhan Yesus lainnya. Tetapi dia tidak percaya. Apa buktinya? Tuhan Yesus menunjukkan telapak tangannya. Dan Tuhan Yesus melihat ada lubang di telapak tangannya, bekas pakuan. Demikian juga di tangan kirinya menemukan ada lubang. Dan disitulah terlihat bahwa bukti Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Satu, kita bersyukur kita tidak sendiri. Kita bersyukur kita masih tetap bersama dengan Dia. Nah, selanjutnya ketika dalam perjalanan tiba-tiba ada orang yang menemani mereka. Siapakah itu? Dia itu Tuhan Yesus. Tetapi murid-muridnya belum menyadari. Tetapi setelah ditunjukkan bukti dan akhirnya mereka percaya. Setelah mereka sampai di Emmaus, Yesus diundang oleh kedua orang itu. Yuk makan bersama-sama. Dan akhirnya mereka makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Tiba-tiba Yesus sudah berada di antara murid-muridnya. Mereka sangat terkejut. Tetapi Yesus berkata, "Hai, ini aku sendiri. Mereka sudah menyalibkan aku. Coba lihatlah baik-baik. Dalam Alkitab ada tertulis, Raja Penyelamat harus menderita dan mati. Tetapi pada hari yang ketiga Dia akan bangkit." Sekarang mereka semua bergembira. Mereka tahu Yesus Kristus sudah bangkit. Hore! Hore! Tuhan Yesus sudah bangkit. Jesus is alive. Aku tidak takut lagi. Kenapa? Karena dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan kita. Dosa-dosa kita sudah dikalahkan oleh maut. Nah, anak-anak kami yang ada di rumah selama masa pandemi, tidak usah kita berkecil hati. Kita tidak dapat beribadah ke gereja, tetapi kita bisa membaca Alkitab, bisa kita ikuti juga live streaming yang disuguhkan oleh gereja kita yang setiap hari Minggu yang sudah dipersiapkan oleh guru-guru sekolah minggu. Nah, Kristus Yesus sudah bangkit. Kristus Yesus menyelamatkan kita. Kristus Yesus yang adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Dadah, kita berdoa dulu. Terima kasih kami sudah mendengar cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kami mendapatkan banyak bukti kalau Engkau sudah bangkit. Kami percaya Engkau bangkit karena memang itulah yang sudah difirmankan dan yang sudah diberitahukan kepada semua umat-Mu. Dan di sini kami merayakan Paskah dan merasakan sukacita oleh karena Kristus sudah bangkit. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kumenang-Kumenang sekalian mengumpulkan persembahan. Yesus
Doa persembahan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita tiba di pengumuman. Pengumuman yang pertama. Nah, coba perhatikan tabel berikut ya. Berikut adalah nama adik-adik yang telah mengirimkan video ayat hafalan. Mulai tanggal 14 Maret sampai tanggal 28 Maret. Ya, silakan lihat. Nah, yang ini daftar adik-adik yang telah mengumpulkan tugas sekolah minggu berkorong. Silakan dilihat ya nama-namanya. Nah, berikutnya pengumuman untuk ayat hafalan minggu depan. Ambil Alkitabnya, mari kita buka Matius 6. Sudah? Matius 6 ayat 26. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, berikutnya adalah tugas sekolah minggu. Karena hari ini adalah hari Paskah, nah jadi tugas adik-adiknya adalah menghias telur Paskah. Ini untuk semua horong ya, Dik, ya. Dari horong 1 sampai horong 3. Menghias telur Paskah. Nah, nanti kalau sudah selesai, adik-adiknya ambil foto ya sambil pegang telur, lalu dikirim ke Facebook ASN Pakeran. Nah, telurnya itu telur mentah saja ya, Dik, ya. Nanti dilubangi, keluarkan isinya. Oke? Nah, jadi cangkangnya aja yang dihias. Cangkang yang dihias, jadi nanti bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Ngerti ya tugasnya? Nah,
Kalau sudah selesai, jangan lupa ambil fotonya sambil pegang telur yang sudah dihias, lalu kirim ke Facebook ASMK Merah. Demikianlah pengumuman hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat Hari Paskah, selamat hari berkemenangan.